Film ini diawali dengan cerita penyergapan sebuah rumah peternak di kota terpencil pada tahun 1978. Dari dalam rumah tersebut, polisi menemukan banyak catatan yang berisi daftar korban tewas yang merenggut lebih dari 70 orang. Dan menurut informasi, rumah itu milik sebuah keluarga yang menamakan dirinya sebagai Kelupet. Kemudian scene berlanjut dengan memperlihatkan si Kopet Jangkung yang sedang membawa salah satu korbannya. Karena korban tidak pantas dilihat aki-aki, jadi Sakaha yang sengaja menyensornya. Singkat cerita, para polisi mulai menggerebek rumah para psikopat ini. Sementara itu, para psikopat masih pada molor karena semalaman sibuk mabar FF. This is Sheriff John Quinn, Sheriff's Department. Sontak keluarga ini pun ngorejat saat Sheriff menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, psikopat mana yang mau menyerah? Dengan menyiapkan senjata dan baju besi, mereka bersiap untuk adu mekanik. Hold your fire! Saat si ayah tiri tewas, Otis mengajak adiknya yang bernama Baby untuk segera kabur. Sementara itu, si ibu Kopet berhasil tertangkap. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat waktu, berita penggerebekan rumah si Kopet pun mulai disiarkan, di mana dalam rumah tersebut polisi menemukan potongan-potongan manusia dan tangkurak-tangkurak yang dijadikan hiasan. Tak cuman itu, Pak Sheriff pun menemukan banyak catatan milik seorang buronan yang bernama Keter, di mana badut Setipal itu merupakan ayah kandung Otis dan Baby. Ngomong-ngomong soal Keter, si badut ini sedang asyik nonton TV bersama bondon-bondon super seksoinya. Lalu ia dihubungi Baby yang menceritakan penyergapan yang ia alami. Baby pun khawatir jika ayahnya akan terlacak oleh polisi setelah si ibu Kopet tertangkap. Mendengar hal itu, Keter mengajak kedua anaknya untuk ketemuan di sebuah motel. Kemudian scene beralih pada sebuah wahana gabrut, surganya para penyandang kutukan jomblo. Si bos bernama Charlie pun terlihat kesal karena usahanya kian nyungsep. Lantas selir terbaiknya mengatakan jika saat ini usaha mereka dikalahkan oleh aplikasi gabrut online bernama Ublagindong dan selalu lolos dari Kominfo. Lalu tiba-tiba Charlie ditelepon si badut Keter yang merupakan teman SD-nya dulu. Keter pun mengatakan jika ia dan anaknya ingin nebeng sembunyi di tempat Charlie akibat perburuan polisi. Singkat waktu, Otis dan Baby akhirnya tiba di lokasi motel. Sementara di dalam motel, sekelompok band gablog sedang beristirahat setelah mengisi acara hajatan. Karena perut malah dangdutan, pria bernama Roy menyuruh anak buahnya untuk membeli martabak. Setelah si bewok pergi, Roy ditemui si Bondon Baby yang masih menunggu kedatangan ayahnya. Kemudian si Bondon merayu untuk bisa tinggal di kamar Roy karena ia khawatir silikon dan hasil oplasnya meleleh akibat kepanasan. Namun saat Roy menolak, Okay, let's go, Hoss. Move it. Otis pun memaksa Roy untuk membawa mereka ke dalam kamar. Easy. Semua orang pun kaget saat Roy datang bersama dua orang bersenjata. Dan tak lama kemudian, anak buah Roy datang setelah jajan di seberang jalan. Keempat orang ini pun syok parah ketika Otis menembak si bewok sampai modar. Di sisi lain, Keter yang sedang OTW malah mogok. Lalu ia mencoba untuk mendapatkan mobil tanpa harus pinjol bertahun-tahun. Dan saat melihat sebuah mobil, "Bu, boleh minta mobilnya?" Jelas saja si ibu yang sudah capek-capek nyicil tidak sudi. Bagaikan si Maghrib GTA yang tak punya cheat, Keter pun melanjutkan perjalanan dengan mobil barunya.
Kembali pada Otis dan Baby, sambil menunggu ayahnya, Baby pun memamerkan knalpot berskin rombengnya. Meskipun tercium aroma terasi, tapi Roy terlihat menikmati pertunjukan ini. Kemudian scene beralih ke kantor polsek. Kali ini serip yang bernama Waydell menemui si ibu Kopet. Waydell pun membacakan sebuah kasus mengerikan yang pernah dilakukan oleh wanita bernama Betty ini. Akan tetapi Betty malah terlihat bangga dan menganggap semua itu adalah prestasi. Dan saat Betty menunjukkan foto jasad kakaknya Waydell, jelas ia pun panas dan berjanji akan menghabisi seluruh keluarga Betty. Kembali pada Otis yang sedang membawa dua pria tawanannya. Setibanya di tempat sepi, Otis pun menagih upah atas pertunjukan knalpot yang dilakukan adiknya tadi. Rupanya Otis ingin untung tanpa bagi hasil dengan adiknya. Tapi jelas saja Roy amuk-amukan karena ia mengira semua itu gratis. Punten pak, gigimu gratis. Kalau mau gratis tonton aja knalpot sapi. Consider me fucking Willie fucking Wolf actually. Perlawanan pria ini pun cuma jadi kentut saat pelor membuatnya panas dalam. Setelah merujak bebek Roy, kini giliran temannya untuk diambil kulit wajahnya. Kembali ke motel, di tengah ancaman si Bondon Baby, seorang wanita izin kebelut ngompol. Padahal wanita ini berniat untuk meminta tolong. Saat ditodong pistol, Baby yang tak berkutik mencoba menenangkannya. Bagaikan diputuskan mantan, wanita ini pun nyeri dada sampai modar. Sementara itu si wanita dalam WC kabur untuk meminta bantuan. Pelarian wanita ini pun gagal saat sang ayah datang dan menanduk wanita ini. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Serip sedang mendalami sosok si badut Keter yang selalu syuting film pendek. Lalu seorang informan mengatakan jika Keter sangat terobsesi dengan peran jahat dari dalam filmnya itu. Kemudian Waydell berniat untuk mencari informasi dari orang-orang yang terlibat dalam film itu. Kembali ke motel, setelah kedatangan Keter, mereka pun kembali menyekap satu-satunya sandera yang tersisa. Dan tak lama kemudian Otis datang sambil memakai topeng dari wajah korbannya. Setelah keluarga ini berkumpul, Keter pun mengajak kedua anaknya untuk segera berangkat ke tempat Charlie. Ia pun menyuruh mereka untuk meninggalkan si tawanan sebagai ciri kelakuan Kopet yang mereka lakukan di tempat ini. Dan dengan geloknya, Otis pun memasangkan wajah suami si korban. Di keesokan harinya, seorang obeseksoy berniat bersih-bersih di kamar bekas keluarga Kopet. Betapa syoknya Inem saat melihat jasad dengan sentuhan artistik Kopet. Dan saat melihat wanita bertopeng kulit, Inem pun kabur saat si korban berniat meminta tolong. Malang sekali, korban psikopat ini pun bucat disetrika ban tronton. Singkat waktu, kepolisian pun tiba di lokasi motel untuk olah TKP. Tapi sialnya, Waydell kesulitan saat menanyai Inem akibat Inem yang masih ketakutan. Akan tetapi, Waydell yakin jika semua ini adalah kelakuan si badut Keter bersama anak-anaknya. Hingga tak lama kemudian, Waydell bertemu dua orang geng motor yang berada di sekitaran motel. Waydell pun bekerja sama dengan mereka dan menyuruh kedua gangster ini mencari tahu orang-orang yang berhubungan dengan si badut. Di sisi lain, keluarga Kopet ini sedang OTW menuju tempat Charlie. Meskipun status mereka buronan, tapi mereka ini si ahli syukur karena terlihat happy menikmati perjalanan sambil menjilat es nong-nong. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Saat Waydell berada di polsek, ia mendapat telepon dari dua gangster sewaannya.
Lalu si ketua geng mengatakan jika ia sudah mendapatkan alamat salah satu teman si badut, di mana orang tersebut adalah Charlie, si pemilik wahana Bondon. Mendengar kabar tersebut, Wydell pun merasa tidak membutuhkan lagi informasi dari si Mamah Kopet, hingga Wydell pun kembali menemui Betty yang masih saja berlagak songong. Betapa mulesnya Betty saat perkiraan ditusuk cacing ternyata salah, dan akhirnya si Mamah Kopet ini pun modar tanpa sempat bertaubat. Kemudian scene beralih pada Keter yang sudah tiba di tempat Charlie. Lalu Charlie mengajak mereka masuk dan langsung memberikan jamuan. Di keesokan harinya, terlihat Charlie sedang membeli ayam untuk acara liwetan nanti malam. Setelah nawar sadis seperti emak-emak, Charlie dan kacungnya malah berpapasan dengan Wydell. Kemudian Wydell menanyakan keberadaan si badut Keter. Namun ketika Charlie menjawab, Wydell merasa jika pria ini sedang berbohong. Lalu Wydell mengancam agar Charlie bekerja sama dengannya. Terlihat Charlie pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Singkat waktu, Wydell kembali menemui geng motor untuk merencanakan penggerebekan rumah Charlie. Wydell pun mengingatkan para reman ini untuk menangkap mereka hidup-hidup karena ia ingin menyiksa dulu keluarga Kopet itu. Dan setelah mereka sepakat, Wydell pun pergi. Singkat waktu, malam pun pinter. Charlie yang sedang menemani Keter tidak menceritakan pertemuannya dengan Sheriff Wydell siang tadi. Lalu Charlie berniat untuk memberikan minuman produk Ojon's Drink kepada temannya ini. Terlihat Keter pun sudah tidak sabar untuk mencicipi minuman termahal itu. Tapi tanpa mereka sadari, suruhan Wydell sudah memulai aksinya. Kemudian si Reman langsung menangkap Baby yang sedang mandi kembang. Saat Baby dan Otis tertangkap, Wydell menemui Keter yang sedang oleng parah. Setelah sekian lama melakukan perburuan, akhirnya Wydell berhasil menemukan dalang dari keluarga si Kopet ini. Singkat cerita, ketiga si Kopet ini pun berhasil tertangkap. Terlihat Keter dan keluarganya pun kecewa karena sudah dijebak. Namun Charlie mengatakan jika ia tergiur dengan tawaran Wydell yang akan mempekerjakannya di Ojon's Company. Lalu Wydell membawa para si Kopet ini ke tempat tinggal mereka untuk disiksa. Singkat cerita, Wydell mengikat ketiga si Kopet ini. Lalu Wydell menunjukkan salah satu foto korban yang telah mereka habisi. Dan karena wanita itu adalah korban Otis, Wydell pun memberikan hukuman padanya. Bagaikan mading sekolah, perut Otis pun dijadikan pajangan foto. Lalu Wydell menunjukkan foto korban selanjutnya. She's all mine. Baby, shut the fuck up! Setelah itu, Wydell menunjukkan foto kakaknya yang telah tewas. Setelah menghajar si badut, Wydell pun menunjukkan foto si Mamah Kopet yang sudah ia habisi. Terlihat Baby pun syok parah saat melihat Mamah Kopet yang sudah minggat ke alam barzah. Setelah memaku kedua tangan Otis, Wydell menyuruh Baby untuk kabur karena ia ingin bermain ngabret-ngabretan. Setelah Baby pergi, Wydell berniat untuk membuat api unggun raksasa. Ketika rumah mulai terbakar, Wydell memburu si Baby dengan membawa kampak. Sementara itu Baby menuju gudang untuk mencari senjata. Kali ini Charlie berniat untuk menembus kesalahannya dengan menyelamatkan Baby. Lalu Charlie mengajak Baby untuk menuju mobil. Tapi sialnya, gaplokan kampak menyudahi eksistensi Charlie. Run, baby girl, run! Get her from right here.
Di tengah pembalasan Wydell, ia pun lupa akan sosok psikopat jangkung yang merupakan anak pertama si badut. Tanpa diduga, psikopat jangkung yang sudah mendalami ilmu teleportasi datang dan langsung membunuh Wydell. Kemudian psikopat dengan tinggi 2 meter ini berusaha menyelamatkan Carter dan Otis. Setelah menyelamatkan keluarganya, si jangkung menyuruh mereka untuk segera pergi, sementara si jangkung akan menghadang jika para polisi berdatangan. Di keesokan harinya, ketiga psikopat ini pun menuju perbatasan dengan perasaan lega. Tapi tak lama kemudian mereka melihat polisi dengan barikade siap menembak. Saat mereka sadar jika ini bukanlah razia SIM dan STNK, mereka pun sepakat untuk adu mekanik sampai modar daripada harus membusuk di penjara. Akhirnya, para psikopat ini pun ripuh di berondong segambreng prajurit polsek. Tapi apakah mereka modar? Paduli bagong. Yang penting, film pun sudah berakhir.